Budi Sutrisno tumbuh bukan dari keluarga berkecukupan. Namun, dengan niat dan tekad yang besar, ia bisa mencapai pendidikannya hingga S2. Bermula dari staf accounting, kini, Budi Sutrisno sudah menjadi seorang profesional andal di bidang dana pensiun. Ingin tahu kelanjutan cerita dari Budi Sutrisno? Saksikan video ini sampai habis ya! Halo Sobat Kontan, ya kembali lagi bersama Ferry di sini dan bersama dengan kali ini ada Bapak Budi Sutrisno dari sebagai Direktur Utama Dapen BCA. Ya kali ini kita akan membahas soal karir eksekutifnya Pak Budi nih. Iya. Ini Pak bisa diceritain nggak sih kayak bagaimana gitu dari perjalanan Bapak kecil hingga ke kuliah dulu deh. Iya. Ya, gitu dulu deh, Pak. Iya. Iya. Terima kasih. Iya. Saya ini asalnya dari Jawa, tepatnya dari Jogja. Jogja. Jadi kalau kota gudeg ya. Iya. Pelajar gudeg. Masa kecil saya di Jogja sampai dengan sarjana muda. Ya, jangan dilihat saya sekarang ya, mungkin dilihat dulu tuh kami juga enggak sebagai orang yang mampu, tapi kami juga cukup lah ya, dalam arti kata. Tapi sekolahnya nyicil kan jadinya kan ya, enggak sampai S1 dulu kan. Kita nyicil dulu sampai D3 dulu. D3. Karena masalah biaya ya, karena waktu itu kecil itu saya sudah ditinggal ayah saya. Pada usia 3 tahun saya sudah tinggal ayah saya, jadi saya dengan ibu saya dengan satu kakak, tapi ibu saya juga punya tanggungan keluarga yang lain juga, jadi kami di rumah tuh keluarga besar sebetulnya. Tapi kalau yang kandung ini sebenarnya cuma berdua aja, saya sama kakak saya. Nah itu pengalaman yang kalau sekarang saya inget-inget jadi indah. Kalau dulu mungkin rasanya susah ya, tapi kalau sekarang itu jadi indah. Kapan lagi kita bisa ngumpul di satu rumah ya dengan banyak orang, itu kangen juga sih. Iya, dengan kondisi seperti itu ya. Tapi berhubung juga masalah ekonomi juga, akhirnya saya juga nggak tinggal selamanya dengan ibu saya, tapi saya ikut dengan saudara saya. Jadi saya ada sepupu saya, karena masalah ekonomi saya dibiayain dari SMA, saya udah pisah rumah. Iya. Saya karena ikut sepupu saya, di mana saya udah dibiayain sekolah. Nah, karena keterbatasan ekonomi juga kita nggak bisa ngambil yang S1. Jadi kita ke D3 dulu. D3, setelah itu saya mulai kerja kan. Kalau dibilang cita-cita, memang bayangan saya tuh ya dari kecil kan nggak tahu lah. Bayangan saya ya seperti sekarang ini, saya jadi orang kantoran. Karena saya nggak bisa melihat sosok ayah saya. Ayah saya sebenarnya dulu adalah pedagang. Dia jualan banyak sekali yang dijual. Dia ada jualan teh, kemudian jualan gula segala macam. Pokoknya dia pedagang lah. Yang sukses juga, tapi karena beliau sudah nggak ada kan, saya nggak punya sosok ayah yang saya lihat kan. Nah akibatnya ya saya kiblatnya enak ya kalau kerja kayak kantoran itu, kebayangnya ke sana. Nah akhirnya saya ambil SMA, karena kalau di Jogja itu kalau IPS kan dibilang kurang lah masih IPA ya, akhirnya memasakkan diri IPA. IPA? Iya, saya ke IPA kan. Tapi sebenarnya kan saya dari kecil ya maunya kantoran kan. Nah, kemudian dari mahasiswa saya pilihnya di akuntansi. Saya di Akademi Akuntansi. Akademi Akuntansi. Terus kemudian saya lulus D3, kemudian langsung kerja saya. Kerja di kantor akuntan. Nah, akuntansi jadi akuntan dong. Ini di Semarang itu. Saya ingat ya, dari Jogja saya hijrah ke Semarang setengah tahun, dipanggil BCA. Saya ngelamar ke Bank Sentral Asia. BCA? Dipanggil untuk ikut tes. Ya, saya ikut.
Ya, alhamdulillahnya kita diterima Oke. sebagai clerical istilahnya ya, Iya. level yang paling bawah. Diterima di sana sebagai staff accounting. Wah, tapi di bank ya. Wah, Di bank, bangga. iya. Itu udah sesuai ekspektasi lah. Iya, kantoran. Wah, itu tahun itu kemudian saya bekerja, setahun kemudian saya kan ngekos kan di Jakarta ya saat itu ya. Oke. Nah, ngekos, kalau habis kerja pulang jam waktu itu masih Sabtu masih masuk, jadi pulangnya kan jam 4 ya. Jam 4, kok nganggur ya? Mulailah cari-cari, ini yang bisa terima saya kuliah lanjut sampai S1 ada nggak? Nah, ketemu tuh STY Jakarta, Indonesia ya, di STY Jakarta, yang di Rawamangun. Rawamangun? Ya, STY Indonesia. Ah, iya. Ya, saya masuk ngelanjutin, karena ya itu diterima semua yang dari D3, bisa ada beberapa yang diulang tapi ya, istilahnya banyak yang diterima. Nah, tantangan yang terberat itu adalah kerja sambil kuliah kan. Nah, iya. Atau kebalik, kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja, itu iya. tantangannya berat. Karena yang diutamakan waktu itu saya dapat tantangan dari atasan saya, kepala seksi. Dia ngomong, kamu dulu masuk sini kan maunya kerja kan? Kenapa kamu kuliah? Nah, saya nggak bisa ngomong kan. Akibatnya dia bilang, kamu mesti tetap kerja iya, kuliah iya. Jadi saya nyicil juga kuliahnya. Jadi seminggu itu saya hanya masuk 3 hari. Oke, 3 hari untuk 2 hari ya. 2 hari. Karena kan 3 harinya kan dulu masih 5. Oh ini benar 3. 1 masih masuk ya. 1 masuk ya. 3 hari kuliah, 3 hari kerja. Kebetulan saya waktu itu di rekening antar kantor, jadi mesti lembur. Oke. Jadi saya kalau di kantor 3 hari di kantor saya lembur sampai malam. Kalau enggak, hari berikutnya saya kuliah kan sampai malam juga. Sampai malam juga. Nah, akibatnya saya agak lama karena ambil SKS-nya kan saya sesuaiin. Saya agak lama sih. Tapi ya Lulus. bisa lulus. Ngambilnya tadi jurusannya Ya ekonomi. ekonomi. Oh, Ya. kalau di STY itu. Ya. Pak. Oke. Akuntansi juga sih. Terusin kan dari apa? Dari SD3-nya kan akuntansi. Di situ saya terusin akuntansi juga. Oh. Waktu itu masih ada ujian negara. Ujian negara. Jadi saya ujian sekolah dulu lulus, harus maju lagi ujian negara. Ya, tapi bisa lulus lah. Iya. Nah, sebenarnya titik balik itu di situ tuh. Di situ titik baliknya, karena kebetulan saya waktu itu masih kerjanya masih di ASMK, BC ASMK, di kota ya. Kalau dulu itu kan belum ada kantor pusat. ASMK itu disebut juga kantor pusat operasional. Jadi kantor pusat operasional di ASMK. Nah, saya kerja di sana, bos saya itu baik, namanya Pak Wijaya. Kalau kita panggil Pak Wi ya, ini baik. Nah, karena dia statusnya baik KPO, direksi waktu itu keluarganya Halim ya, Pak Andre Halim ya, anaknya dari Pak Sudono Salim itu kantornya di sana. Oh, kantornya di sana. Dan kan namanya satu kantor, suka ketemu di toilet kan. Iya. Ketemu dia, tanyain, kamu udah kuliah? Udah, kalau belum kamu kuliah sana di Untar. Oh, saya udah kuliah. Oh, kamu udah lulus, nanti omong saya ya. Ya udah, saya lulus, saya minta bantuan bos saya di Pak Wi tadi, Pak, saya udah lulus. Waktu itu ketemu Pak Andre, katanya suruh kalau udah lulus, suruh ngomong. Ya, saya minta bantuan Bapak deh. Deket kan Bapak. Nah, itu sebenarnya satu hal yang pengen saya katakan, jangan mentang-mentang kita diomongin oleh direktur, tapi kita melupakan atasan kita. Nah, saya seorang Jawa ya, saya pasti akan lewat bos saya dulu untuk baru ke dia. Iya. Karena saya merasa berdosa kalau saya langsung ke dia. Iya. Nanti kadang-kadang kan bisa sakit hati orang yang atasan kan, kalau diloncatin istilahnya kan saya bypass. Nah, itu satu pembelajaran sih sebetulnya.
Tapi ya karena saya orang Jawa, makanya saya tahu permasalahan itu. Saya kulon nuwun sama bos saya, malah saya minta tolong beliau untuk menyampaikan kemana. Nah di itu titik baliknya di sana langsung saya diangkat jadi kepala bagian. Kepala bagian di pembukuan. Nah, itu sebenarnya satu turning point di sana ya. Jadi kepala bagian, kemudian saya bekerja dengan Pak Wi itu saya ngomong, kamu tuh nanam dulu, nggak usah mikirin yang lain, nanam aja. Oke. Kalau saya sekarang jemain ya, gini, kalau saya punya filosofi yang beda. Saya sekarang kalau ngomong uang nih, saya itu meletakkan uang itu di depan saya atau uang itu di belakang saya. Kalau uang saya itu saya letakkan di depan, saya itu very nggak kelihatan loh, kelihatannya uang karena fokus saya di uang. Ini uangnya pindah ke sono, mata saya ikut uang. Uangnya di situ. Tapi kalau uang saya di belakang, uangnya ngikutin saya. Iya. Nah, arti kata kalau uang di depan ya tadi kan, jangan menanam dulu kan. Iya. Belakang itu dapat. Ini filosofi yang bagus sih dari Pak Wi ya. Nah, iya, kemudian karena saya tekun juga sih, kemudian saya diangkat jadi kepala urusan. Oke. Yang lebih mengejutkan lagi, ya memang kadang-kadang ada sisi baik sama sisi menderitanya. Kejadian ingat nggak? Kejadian tahun 98, ya. Chaos itu Krismon ya. Krismon itu sampai ada rusuh ya. Di 99 ada hal yang saya syukuri karena memang pada saat BCA itu kan diras juga ya waktu itu ya. Nah, saya sebagai satu bagian yang orang yang beruntung dalam arti kata ikut membenahi kondisi dari BCA hingga kemudian bisa diambil alih oleh Jarum ya dulu kan dari Salim ke Jarum. Nah, saya terkesan karena saya salah satu saksi hidup juga di sana. Nah kemudian setelah itu berjalan dengan baik, Pak Wi ini selalu ngajarin saya ketemu orang. Jadi saya tuh selalu ditugasin kalau ada BI itu kan suka melakukan pemeriksaan. Iya langsung. Yang harus nemuin nggak ya? Oke. Jadi kamu yang nemuin, layanin dia. Alasannya? Data-data segala macam, ya karena dia udah percaya sama saya kali ya. Oke. Jadi saya nggak tahu kemampuan saya, jadi saya dididik untuk apa? Nego. Sebenarnya saya dididik tuh untuk nego dengan orang kan, ngelayanin orang BI kan. Bukan nego udah mati jelek ya, tapi kata men-serve keperluan dari apa sih yang butuh datanya. Apa sih. Nah, saya dulu di pembukuan, tapi saya bisa akses ke kredit, saya bisa akses ke kas segala macam, dipercaya. Karena kepercayaan itu kan juga nggak timbul sekonyong-konyong, tapi kan kita ya tadi kan ada proses tadi dia ngelihat saya nggak pernah ngelangkain dia, itu kan satu hal yang dia lihat juga kan. Nah, akibatnya dipercaya ya sudah. Saya belajar banyak dari interaksi dengan BI, kemudian pada saat itu masuk PPPN segala macam, kita harus hadapin yang namanya PPKP segala macam, segala sesuatunya sudah saya hadapin. Kemudian di satu saat saya dipanggil ke kantor pusat, waktu itu KPO kan dulunya KPO ya. Terus kemudian BCA kan diriin kantor pusat di Sudirman. Jadi status KPO-nya hilang, jadi cabang biasa, tapi pindah head office-nya di Sudirman. Nah, saya dipanggil Pak Yahya. Pak Yahya saat itu mau jadi direktur. Atas rekomendasi saya, sebenarnya di atasan Pak Wi itu ada satu direksi BCA yang namanya Pak Andi Sairi. Dari Pak Wi, Pak Andi Sairi, itu yang merekomendasikan saya ke Pak Yahya Setiatmaja, direktur BCA yang sekarang itu. Saya dipanggil ke pusat, dipindahin. Kalau dulu kan di cabang nih, di wilayah 10 ya, kalau di KPO itu wilayah 10, ASMK itu wilayah 10. Itu pindah ke kantor pusat.
kepala urusan, pindah ke pusat. Mestinya kan harusnya jadi kepala biro dulu ya. Oh iya. Tapi saya jadi wakil kepala divisi. Saya nggak ngalamin kepala biro. Alhamdulillah kan. Oh iya. Nah, itu karena rekomendasi dari bos saya. Dan Pak Yahya juga udah sebenarnya waktu di KPO pun beliau tuh udah kenal saya juga karena ngelihat saya bisa handle itu ya. Dipercaya datang ya, saya sendiri kan nggak tahu saya mau dikasih jabatan apa. Ya saya datang, ya nanti kamu jadi wakil kepala divisi ya. Bengong hampir, iya. Yang lainnya pada bingung, loh bukannya kalau pindah ke KP itu kepala biro dulu. Enggak tuh, saya jadi wakadif, wakil kepala divisi. Dipanggil, Bapak juga nggak tahu saat itu? Nggak tahu mau dijadiin apa. Dipanggil, di wakadif, cuma kerjaannya yang nggak enak. Benahin lagi kan. Oh iya, karena iya. Dikasih tantangan, dimasuk ke akunting dulu. Kemudian akunting, habis itu disuruh benahin wilayah. Jadi saya jadi wakil kepala divisi. Waktu itu tugas saya adalah membenahin cabang dan wilayah. Nah, itu kan ilmu saya kepake. Kan saya biasanya seorang PI ya, dalam arti kata yang benar ya, bukan yang jelek ya, ngelayan ini. Melakukan pembenahan, saya udah tahu kan, PI itu maunya apa. Ya, saya udah tinggal benahin cabang kan kayak enak. Cabangnya. Cabang, wilayah, enak. Dan komunikasi kan jadi semua kenal saya kan. Iya, bener. Se-Indonesia kenal saya. Iya, kenal. Dari situ. Kemudian setelah jadi namanya di divisi pembinaan wilayah. Oke. Nah, saya kemudian Pak Arman masuk. Pak Arman tuh anaknya dari Jarum ya, masuk ke sana. Dia sebagai kepala divisi saya wakilnya. Oh. Saya dengan dia 5 tahun lah. Bersama sama Pak Arman. Dari mulai dia masuk PCA ya, sebelum jadi direksi. Oke. Nah, kemudian setelah 5 tahun saya dikasih tantangan lagi oleh Pak Yahya. Kasih tantangan pegang logistik. Logistik kan PCA kan tahu sendiri ya. Iya. Portofolionya kan besar sekali. Nah, kenapa saya dipilih ya saya nggak tahu, mungkin karena dia percaya aja. Mengenai ya segala sesuatunya kan kita kan tadi kan nanam dulu kan. Iya, untuk ininya hasilnya ya ini. Integriti kita mungkin kan dinilai juga. Ya. Saya jadi di waktu itu saya di gedung masih wakadif. Saya masih benahin gedung. Ya. Gedung-gedung itu bangun gedung itu dulu tugas saya. Setelah itu saya naik jadi kepala divisi audit. Selain gedung saya juga benahin yang umum. Beli mesin komputer segala macam. Saya bikin di aksi di Surabaya untuk BCA ya. Di aksinya kan nggak kecil, tapi kan gede. Itu perlu biayanya kan besar. Jadi kalau dilihat dari budget untuk logistik BCA kan triliunan ya pasti ya, nggak gampang lah. Nah tapi saya bersyukur saya dipercaya sampai di sana sampai saya pensiun. Oke. Sebenarnya status saya udah pensiun tuh. Udah pensiun. 2015, akhir 15 saya pensiun. Oh, statusnya sudah pensiun. Ya, itu sebagai kepala divisi ya. Ya kalau untuk dari clerical kepala divisi kan udah mentok ya. Karena atas lagi kan direksi ya. Iya. Pengennya jadi direksi BC ya, tapi dapetnya direksi karena pensiun. Iya, sama sih. Jadi setelah pensiun, ya baik Pak Yahya itu. Dia bilang, kasih kepercayaan lagi. Kamu pegang dana pensiun sebagai direktur utama dana pensiun. Yang mentitahkan dia? Ya. Langsung? Oh, jadi ya bersyukurnya gitu lah. Oh iya. Jadi saya pegang Dapen full time. Iya, full time. Baru pertama kalinya orang full time di dana pensiun itu saya.
di Dana Pensiun BCA. Itu berarti Sampai sekarang. sampai sekarang berarti. Itu berarti full time-nya ya atau baru ini doang ya Pak untuk Baru- jabatan Bapak Iya. ini? Makanya saya tulis tuh jejak langkah saya itu kan di Dana Pensiun ya. Iya. Dari saya masuk itu jejak langkah sebenarnya ini 8 tahun. Jejak langkah 8 tahun. Saya tulis buku. Sama di Sebenarnya saya tulis buku ini sebenarnya kompilasi dari tulisan-tulisan saya yang di majalah. direkap ke sini gitu. Oh iya, iya, iya. Terus kemudian saya kumpulin sejak tahun berapa nih? Tahun 2018 saya udah mulai aktif. Jadi kalau saya lihat 2018 ya mulai Iya, aktif ya aktif sampai sekarang sih. Masih tetap menulis Pak? Oh, iya. Ini yang terakhir edisi yang kemarin di bulan Agustus. Agustus. Saya nulis mengenai peta jalan. Oh, roadmap ya yang baru Nih di. peta jalan. Menarik ini. Nah, ini gitu jadi Iya. hobi saya beralih sekarang nulis Nulis ya, sekarang nulis ya. Iya, iya. Iya. gitu sih. Berarti Bapak di BCA tuh berapa lama Pak? Saya 31 tahun di BCA. Di BCA? Terus saya di Dapen ini sudah tahun ke-9. Apa ya, tahun ke-9? Oh, Jangan ngitung umur ya. iya. Masih muda sih. Iya, iya, iya. Ngitung umur. 31, oke. Berarti awal masuk tahun 84. 84? 84. Nah, saya lupa ceritain. Oh. Saya ambil S2-nya kapan? Oh iya? Ambil S2-nya itu saya tahun 2000 berapa ya? 2004. 2000, lah. Saya ambil dikasih beasiswa oleh BCA. Dari BCA? Ambil S2 di PPM yang itu Tugu Tani. Ya, oh PPM. PPM. Saya ambil sana. Manajemen, aduh, Manajemen. iya. Saya ambil strategik. Iya. Yang berguna tuh. Eh, Jadi saya juga kebut-kebutan waktu ambil S2 dalam arti kata saya kan sambil kerja juga kan. Iya. Bukan sambil saya kerja ambil Sambil kuliah. Iya, kalau ini. Jangan kebalik. Iya. Jadi saya kebut-kebutan saya lulus tuh 14 bulan saya lulus. Paling cepet tuh. Di situ. Di situ. Karena yang lain belum masih pada sibuk ujian saya udah mulai nulis skripsi, tesis. Karena yang saya tulis kan kerjaan saya kan. Iya, yang setiap hari. Jadi pada saat kan ada kalau udah lulus semua ini tinggal satu yang belum boleh baru ngajuin tesis. Ya. Ya saya sebenarnya udah siap sampai bab 3. Karena ini saya kasih dulu bab 1. Cicil, syarat aja. 2 minggu bab 2. Dosennya bingung, kamu cepet amat sih. Padahal ini udah sampai bab 3. Dia saya kasih bab 3 saya udah menutup. Ini Bapak sekalian aja nih gitu. Ini sepaket gitu. Oh iya gitu. Akibatnya cepat, terus kemudian saya wisudanya barengan kakak kelas saya malah. Oh, oke. Jadi karena awal ya, saya paling awal. Berarti itu dapat beasiswa ya Pak ya? Ya beasiswa ya. Oke, 2004. 2004 ya. 2004 berarti. ya. Iya. 20 tahun kan ya. Iya 20 tahun dari 84 ke iya 2004. Wah, luar biasa banget. Nah, puji Tuhannya juga lulusnya dengan pujian bukan dengan puji Tuhan ya. Kalau dengan puji Tuhan kan pas-pasan. Pas-pasan. Kalau ini dengan pujian Ya kan. Itu letikan teman-teman saya. Beda lagi itu ya ceritanya nanti. Iya, kebetulan saya pas dapet yang terbaik juga lulusan di situ. Jadi saya udah paling cepat ikut nyundul yang itu, lain, iya. ikutan wisudanya kakak kelas. Iya. Dipanggil nomor 1 lagi. Oh iya. Bingung nih. Kenapa Ya, itulah. ditinggal ya? Enggak, saya sih bukan mau sombong tapi enggak. Itu kan segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan hati kan. Pasti bisa lah, nggak ada tantangan yang nggak bisa lah.
Saya ingat salah satu, kata-kata Pak Antoni Salim. Saya kan dulu suka ketemu beliau pada saat handle membenahin PCA pada saat itu yang masuk PPN. Dia berpesan cuma satu, buat segala permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Nggak ada masalah, nggak ada jalan keluarnya. Sepanjang kita masih mau, pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluar. Pasti. Nggak ada jalan keluar. Pasti ada. Asal mau. Wah, gokil ya. Mantap. Pak, Itulah. Mau nanya Pak, tadi masa kecil Bapak tuh Pak Budi yang seperti apa sih Pak? Mau tanya tuh. Apakah main layangan atau segala macam gitu? Saya tuh dulu kan saya di Jogja. Saya tuh dulu masa kecil saya seperti anak-anak biasa. Saya main kelereng, saya main layangan, saya sepedaan. Kalau cerita masa kecil saya seperti anak-anak kampung pada umumnya. Saya main dengan mereka juga. Main layangan, main kelereng, main sepedaan. Hobi saya setelah itu main badminton. Karena pada saat saya ikut tadi, sepupu saya tadi, kakak sepupu ya dipanggilnya, itu dia rumahnya besar. Di belakangnya itu ada lapangan bulu tangkis. Mulanya main terus. Tiap hari? Ya, tiap hari main terus. Tapi ya nggak jago-jago juga sih. Tapi intinya adalah tersalurkan di sana kan, di hobi di sana. Nah, ya sembari kuliah, kuliah itu ya. Saya juga karena ikut orang kan juga nggak bisa cuma duduk-duduk, tidur, nggak. Itu kalau Ferry bayangin rumahnya dia itu 1000 meter. Di Jogja saat itu gede-gede kan, tamannya gede. Luas, siapa yang nyapu? Pak Budi. Asik Pak Budi. 1000 meter sendiri gitu. Jadi nyapu halamannya. Ya. Terus di rumah ya ngepel, biasalah. Ya kan kita mosok dibayarin sekolah, dikasih makan, dikasih pinjaman sepeda motor, misal kita leha-leha nonton TV. Tapi kan jadi sehat. Oh iya benar. Udah badminton, nyapu, ngepel. Tidurnya nyenyak ya. Iya benar. Nah itu masa kecil lah ya. Tapi ya penuh kenangan lah. Berarti di Jogja itu ibaratkan kalau zaman dulu tuh masih asri ya Pak? Waduh, masih asri. Dulu sekeliling sawah rumah kakak sepupu saya itu adalah sawah. Kan kalau saya balik lagi ke sana, udah isi semua tuh. Udah isi itu kira-kira. Itu di Jalan Janturan itu ya, Janturan itu sekarang udah isinya adalah yang mau menuju ini, kalau Ferry tahu mengenai Gudeg Pawon. Ya. Nah, itu jalan menuju sana. Iya, Kalau ada rumah besar di depan Hotel Citra, itu rumah besar, ya itu saya tinggal di situ. Di situ. Masih halamannya masih luas sekarang. Gudeg Pawon ini tahu sih. Masih luas juga. Masih ya, tetap. Bedanya Tapi kakak sepupu saya udah meninggal, belum lama sih, tahun lalu. Tapi dia sih, saya bersyukur dia baik, yang anggap saya seperti anak lah ya. Tuh masa kecil saya. Jadi jangan ngebayangin saya udah lahir ketawa gitu. Lahir tetap nangis ya. Kayak anak biasa. Yang penting tetap kerja keras lah waktu kecilnya. Iya baik Pak. Nah Pak mau nanya nih Pak. Tadi kan udah soal masa kecil, terus ke pas kerja seperti itu ya Pak. Ya Pak, bisa dijelaskan hobinya sekarang apa kayak gitu? Oh ya, kalau hobi sekarang tentunya tadi saya udah tunjukin ya, saya suka nulis kan. Kalau kangen tulisan saya, cari yang namanya Infodaven. Masih kalau ada penerbitan, pasti ada kolom saya tuh sana. Berarti per tiap
Satu. 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan sekali. Iya. Oke. 2 bulan sekali. Terus kemudian hobi yang lain apa ya? Saya family man kan. Iya. Pasti sukanya musik sama traveling. Dengan keluarga tentunya. Yeah. Traveling keliling atau sudah pernah kemana aja Pak? Ya kalau keliling Indonesia tadi ya, Yeah. Indonesia karena tugas dan juga karena pernah keliling dengan keluarga. Yang belum masih penasaran cuma satu kan? Yeah. Yang saya belum kunjungi Maluku, Ambon. Lewat karena dulu waktu mau ke sana dia ada sengketa ya di sana ya, ada konflik ya, jadi batal. Oke. Tapi satu saat saya pengen ke sana. Kalau yang di luar, tentunya sih saya dengan keluarga, saya sukanya bukan di kota-kota besar. Kalau ke Jepang itu ya, saya carinya yang di kota-kota yang kecil. Pinggirannya. Oke. Jadi lebih asri, lebih budayanya itu kita lebih kenal. Berasa. Ya berasa. Jadi kalau ke sana saya lebih senang ke kota-kota kecil gitu ya, lihat budaya mereka. Oke, lebih kental ya Pak ya kalau di pinggiran itu ya Pak. Oke. Kalau di kota besar kayak kita lihat yang sama aja kan. Sama aja kayak yang di Jakarta. Ini mana nih? Iya udah. Indonesia sama lebih bagus. Yang di daerah-daerah, iya. Ya. Tapi kalau di sana kan apa ya, budayanya yang paling bagus kental. ya di Jepang tuh ya. Iya. Itu sih. Bisa belajar juga dari sana. Iya, ya, gitu belajar sana. Oke. Baik Pak, mau nanya Pak soal ini kan tadi udah soal hobi. Nah ada nggak sih? Bapak kan suka nulis juga nih Pak. Mungkin ada kata-kata atau sosok lah yang memotivasi Bapak gitu loh istilahnya dalam menjalani hidup itu. Iya, tentunya tadi ya ada beberapa orang yang berjasa yang tadi saya sudah ceritain ya, dari kepala cabang saya, Pak Wijaya, kemudian direksi BCA itu ada 2 yang sebenarnya saya harus berterima kasih ke Pak Andi Sairi. Oke. Pak Andi Sairi itu udah mantan ya, sekarang beliau udah nggak di BCA lagi, tapi dulu kan pernah jadi direksi BCA. Beliau berdua ini yang selalu ngamatin saya, walaupun saya nggak dimanja loh sama mereka. Saya kalau ketemu mereka juga jarang, tapi mereka tahu. Sehingga mereka bisa merekomendasikan saya ke Pak Yaya. Nah kalau Pak Yaya sih saya kenal dari sejak beliau masuk BCA, saya udah mulai kenal. Ya memang hubungan saya sama beliau baik lah, nggak deket tapi baik. Dan saling percaya aja. Itu jadi kalau sosok-sosok yang berjasa di dalam karir saya ya 3 orang tadi ya. 3 orang tadi ya Pak. Iya. Untuk kalau yang sosok di luar itu Pak, misalkan kayak dari ya, luar. kalau yang luar sih pasti saya lihatnya ke ibu saya. Karena beliau ini kan ini ya orang tua tunggal. Iya, sangat. Iya. Yang saya ambil kebaikan beliau adalah dia cuma punya anak 2 loh. Saya sama kakak saya perempuan yang tinggal di Jogja. Tapi dia dengan kesedihan beliau, dia bisa ikut menanggung beban dari kakaknya. Kakaknya udah punya anak banyak. Ya kondisinya juga nggak mampu, tapi kita bisa hidup bersama. Jadi keluarga besar, karena anak dari kakaknya dia tuh cukup banyak lah waktu itu. Lebih banyak dari kita. Kalau kita hanya 2, mereka bisa. Dan dia nggak bedain loh. Jadi semuanya dianggap anak. Sosok dia itu yang saya kagumin sih beliau. Dan dia selalu support saya. Kemanapun selalu, yang saya ingat, saya selalu doain kamu. Nah, itu kan hati nyes ya. Iya. Jadi setiap pagi dia cerita, saya setiap pagi saya doain satu-satu kalian gitu. Oh iya, untuk Ya bukan cuma saya sama kakak saya, tapi semua yang dia ingetin. Pada saat
ada satu kisah yang menarik sih, pada saat dia mau meninggal, saya kan, mama saya itu kan di Jogja, ibu saya di Jogja tinggal dengan kakak saya kan. Saya kan di Jakarta, udah kerja di BCA. Entah gimana, saya itu Seninnya ada tugas mesti tekan kontrak dengan itu, mau bikin apa? Gedung. Di Aksi ya, Wow. yang Surabaya. Saya mesti tekan kontrak dengan developer ini. Nggak kaunya, saya itu bilang ke istri saya, saya mau main ke Jogja dulu, dari Jogja ya, nyambung ke Surabaya. Jadi saya berangkat Jumat sore, sampai Jogja Jumat malam ya. Sabtu Minggu saya nemuin mama saya. Sabtu dan Minggu. Ya, saya kebetulan juga punya rumah di di Jogja. Jadi saya nggak tinggal di situ rumah kakak saya. Tapi saya Sabtu Minggu saya datang ke situ, kita ngobrol-ngobrol. Yang Minggu yang saya ingat tuh Minggu pagi dia bilang, ngeluh, saya sakit nih, kembung. Oh, mahnya kali, gitu. Udah, kita ngobrol-ngobrol, sorenya saya pulang rumah yang di Jogja. Sore jam 5 ditelepon kakak saya, kamu cepetan sini nih, mama mau dibawa ke rumah sakit. Ke Panti Rapih. Udah, begitu saya sampai, mama udah dimasuk ambulan, kita ikutin ke rumah sakit. Malamnya itu yang berat bagi saya sebetulnya. Malamnya itu dokternya bilang, ini ibu ini paru-parunya udah basah, kegenang. Mau dimasukin ICU, tapi kondisinya Bapak lihat sendirilah sebelum diputusin, atau tetap mau di perawatan biasa. Kebetulan anak saya kan dokter, saya diskusi sama dia, gimana nih, namanya David ya, David, ini Oma mau dimasukin ICU. Yuk Pak, kita lihat di ICU. Dia kebetulan sekolahnya di UGM kan, kedokteran UGM. Ya udah, kita masuk tuh. Mereka tidur Pak, tapi bukan tidur kemauan sendiri, ditidurin. Dia masuk ICU, terus dipolongin, masukin segala macam lah. Sakit tuh itu Pak. Itu dia ngomong gitu, dia nggak ngomong apa-apa. Ya udah, saya kan dia bingung lagi ini gimana. Nah, mama saya juga dia nggak mau, pokoknya dia pengen ngumpul sama kita. Dengan berat hati saya putusin, saya nggak mau di ICU, mama saya di kamar biasa saja. Daripada mengalami. Nah, minggu malam masuk kamar biasa, saya nungguin sama anak saya, David. Jam 4 pagi, Senin ya, jam 4 pagi, mama saya itu pengen bangun. Wah, kita bingung kan, ini kenapa mau bangun? Dia mau pengen bangun, saya bilang, Ma jangan deh Ma, kita tidur, yuk kita doa lah sama. Saya nangis, saya ciumin kakinya, akhirnya dia tidurnya. Paginya ada saudara saya yang lain, dia bilang, tadi saya cerita ini, Mama tadi jam 4 mau bangun loh. Kamu nggak? Jam 4 tuh kebiasaan dia bangun berdoa. Mungkin dia mau doa. Oh, saya baru tahu. Ya udah, dia lagi dimandiin jam 6 pagi, atau sudah susternya teriak, Pak ini ibu kok kelihatannya sudah ini lagi dimandiin Bu Sima. Ya udah, Senin itu beliau pagi jam 6 meninggal, tapi yang saya syukurin saya nungguin dia. Ada di lokasi.